Bapa kami yang di surga, kembali pagi ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan firman-Mu ini untuk kami dapat mengerti, memahaminya, dan merenungkannya, agar kami dapat mengerti segala sesuatu tentang Engkau. Dan juga firman-Mu berkuasa atas hidup kami selama-lamanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, biar Roh Kudus-Mu menyertai firman-Mu saat ini. Kami sambut dengan sukacita pagi ini. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-25 dan ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-11 dengan perikop pencobaan di padang gurun. Pencobaan di padang gurun terdapat juga di Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13 dan di kitab Lukas juga pasal 4 ayat 1 hingga 13 yang berbunyi demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Elohim. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kemudian Matius pasal 4 ayat 12 hingga dengan ayat yang ke-17 dengan perikop baru. Yesus tampil di Galilea, terdapat juga di Markus pasal 1 ayat 14 hingga 15 dan Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 15 yang berbunyi demikian. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulun dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Kemudian Matius pasal 4 ayat 18 hingga 25 hingga 22 dengan perikop baru. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Terdapat di Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20 dan Lukas pasal 5
ayat 1 hingga 11 yang berbunyi demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Kemudian Matius pasal 4 ayat 23 hingga dengan ayat 25 dengan perikop baru. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Terdapat juga di Lukas pasal 6 ayat 17-19 yang berbunyi demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Elohim, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Sedemikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini. Semoga firman ini memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, kami baca, dapat kami mengerti, memahaminya, bahwa Engkau sedang melawat umat-umat-Mu di seluruh muka bumi ini melalui firman-Mu. Dan selalu mujizat-Mu akan terjadi hingga hari ini. Bahwa Yesus Tuhan akan selalu menjamah setiap orang yang sakit dan memulihkannya. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu selalu menguatkan kami. Kami tahu, membaca, memahaminya, dan dapat kami lakukan sesuai firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Roh Kudus menguasai kami dan firman-Mu. Amin.